والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Kalau Bapak Ibu, Abang, Kakak semua sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah berucap Alhamdulillah, maka dilanjutkan dengan tindakan yang menunjukkan rasa syukur. Caranya menikmati. Ada tangan, nikmati tangan, tetap di jalan Allah. Ada kehidupan, ada jiran tetangga, semua itu nikmat dari Allah. Tak pernah merasakan bahagia itu Ustaz, kata seseorang. Cuma tak pernah bahagia. Kenapa tak pernah bahagia? Ada itu. Iya cuman ada itu. Tak paham. Ada itu. Tak pernah bahagia. Terus udah nggak cakap emakku Ustaz. Sekolah aku dulu SMA. Bahagia tak pernah bahagia. Kenapa? Gurunya si catat buka halaman 20 catat sampai 125 stres kan jadi tak bahagia. Terus udah gak cakap emak bagus-bagus ke sekolah, nanti bisa kok kuliah, nanti kuliah di kampus kok bahagia. Jadi tamat aku Ustaz SMA giliran kuliah Ustaz, cuma kan kuliah bahagia tak apa-apa. Dosennya kayak gini, yang kayak gini, meneliti itu gak jelas. Tanda tangan buat makalah ini salah, buat itu. Terus gimana Bang? Tamat Mas. Udah gak cakap emakku bagus-bagus kok kuliah, nanti pada tamat kok kuliah dapat kerja kok bahagia. Dan kerja apa? Udah. Cuma ada kerjaan. Salah semua. Sama aja mulai dari lama sampai sekarang masih salah semua, salah ketik, semua disalahin. Udah dibuat dan suratnya salah. Dengar cakap emakku, menikah kamu. Nanti kok menikah bahagia mana menikah udah lah Mas. Cuma setelah menikah tambah babak belur. Cuma ada yang menikah ini dulu aku ngopi kali gini sejak menikahnya WA masuk ini cuma lagi kita buat Bang. Udah nggak ada coba aku bosan punya anak lah. Nanti udah punya anak bahagia sama teman. Coba ada 3 lah bosan. Tadi mau 5. Menjak punya anak aku takut bosan. Anak pertama pulang jam 1, anak kedua pulang jam 2, anak ketiga pulang jam 3, anak kelima nanti kok jadi pulang jam 5 lagi. Tahu bosan. Jadi udah gak juga cakap emak bosan. Nikah dan tahu anak pertama, nanti baru menikah punya menantu bahagia. Ya Allah ya Rabbi, udah menikah kan? Udah menikah kan menantu udah. Cuma bahagia. Habis blender rumah yang tadi bilang tikar habis kosong rumah. Blender TV pun yang ada. Jadi udah gak cakap emak aku bosan.
nikahkan kau yang nomor satu itu, nanti kau udah punya cucu bahagia. Cuma adanya cucu itu apa? Semua konsep baru sampai uang pensiun habis, yang Indomaret lah tuh, yang es krim lah, ya. Tidak siap, mana siapnya dunia DHK dunia, memang beginilah. Apa? Oh apa coba? Kita mau apa? Jadi cara kita nikmati, dan itu bentuk kenikmatan dari Allah. Kita mau komplain, terus kita teriak di depan sana, di depan bundaran komplek itu, kita berdiri di patung yang ada wah gitu, terus mau apa? Ya begitu. Ulama ustaz kami bilang dunia kaza, dunia itu begini. Oke, itu nikmati ya. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kalau diikuti di mana nggak bisa di sini. Ustaz 3 minum kami 1, kalau ada suntuk pasti suntuk dengan suntuk. Padahal tadi minum Ustaz itu 1 pun nggak habis, kalau suntuk itu mulai begini. Hakaza dunia memang begitu. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal. Selawat dan salam kepada siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapat syafaat di wilayah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang tuaku, abang, kakak semua yang dirahmati Allah, di seputaran kita ini nanti akhirnya tetap ke kebahagiaan itu ke mana cantolannya apa ya. Seputaran kita ini ada ayah itu tinggal di sini di Puri Jahara 2 dekat sini. Jadi sebisa mungkin aku datang ke situ dan setiap hari selisih sama pedagang tape keliling. Mungkin lewat sini juga sih, yang nggak ada tangannya kanan kiri, tapi pakai box di belakang. Naik sepeda motor, tapi nggak ada tangan. Usah yang serius, orang masih ada. Rute dia itu sana Simpang Senayan, ya enggak, Simpang Menda belok kiri, Pamela itu, Pajak Melati, nah Pamela masuk kiri, Puri Jaya 1, Puri Jaya 2, Kejaksaan muter-muter dalam, pokoknya saya kalau jumpa sama dia kan smile, senyum. Dia nggak punya tangan senyum, aku punya tangan suntuk, ya kan? Mana yang salah, ini mana yang betul ini ya Allah. Ya Allah, bolehlah jumpakan sama abang ini. Kalaupun aku tak bisa berjumpa dengannya atau cakap-cakap samanya, jumpakanlah sama orang yang kenal sama dia. Ini siapa? Jumpa selisih, tapi senyum. Mengisilah saya di pengajian ibu-ibu Medan Petisah SD. Saya ceritakan ya, saya jumpa yang pulang bangsa. Apa kak? Saya kenal sama saya ceritakan itu. Enggak. Ini kok lihai kali menceritakan? Macamnya akrab kali. Lebih kepada ngefans saya cerita. Oh, macam mana saya ngefans saya sama dia? Pernah mengikuti dia jualan. Mau cari tahu cara dia berdagang itu gimana? Maksudnya nggak punya tangan, kok hidupnya kok santai, bahagia, dari face mukanya itu ya dia optimis gitu. Kita lengkap ngamuk aja, lapar suntuk, kenyang ngantuk, ketidur ya kan? Lapar suntuk, mau. Kopi mana kopi gitu ya? Setelah dikasih kopi 2 kali minuman, tidurnya memang terbaik. Cara minta kopinya macam yang betul. Katanya kopi nanti tidur, dia tidur ya 2 kali ketuaan gitu. Dia ceritain apa dia bilang? Tetangga kan biasa. Tetangga cuma tetangga. Dulu naik sepeda, di belakang naik sepeda motor. Sepeda motornya dia modifikasi, setang yang kanan kiri dia warna hijau terus sepeda motor. Belakangnya box, jual tapi terbuka gini lah. Jadi tangan yang Allah beri sama dia itu nggak macam kita, ada sedikit kecil gitu kanan kiri. Itulah diletakkannya ke stang kereta itu untuk ngegas.
remnya dia buat macam rem Vespa di kaki. Wajah cuma nama cowok ganteng, topi koboi, tas lebar. Nanti selain ini kita lihat di Google, di pulang ke rumah nanti klik aja. Ada keliling, berarti tapi keliling dan tuntungan dikeluar. Selesai sampai situ enggak? Misi saya pengajian di pensiunan bapak ibu abang kakak di pensiunan medan musik. Ini mereka kaya medan musik gitu. Cerita saya tentang itu. Panggil, saya kenal. Saudara kami misalnya. Saudara di mana? Saudara udah menikah loh. Udah. Dia punya nama, maaf kalau ada nama sama, Sugeng. Namanya Bang Sugeng. Udah menikah, udah. Suatu ketika berjalan waktu, saya selisih sama dia di Asisi, di sekolah Asisi kan Ronaldo Hasanah ya kan. Saya panggil Bang, BAP, berhenti, senyum dia. Dibukakan dengan susah payah box api kan. Apa yang bilang? Saya cara dia jualan. Bang, itu plastiknya. Ambil sendiri aja ya, nggak apa-apa. Ya Allah, itu plastiknya ambil sendiri aja ya, nggak apa-apa. 5.000 ketan, 5.000 yang ubi, ambil sendiri aja. Ambil saya ambil, kan saya mau ngasih uang kan? Uang apa? Lihat cara dia menerima uang. Taruh sini aja. Nih. Oh ya Allah, udah duit semua ya. Mau kasih ya bang, tau jawabannya bang? Aku yang makasih bang, udah mengambil sendiri. Iya, aku udah bercanda dari mana? Makasih bang ya. Iya, makasih sama-sama ya bang ya. Pertanyaannya, dia punya anak seumur hidup pasti nggak bisa gendong, betul? Saya pulang, nanti anak perempuan yang mulai kecil, udah kelas 5 masih kayak digendong juga ya. Lari aja, saya pegang, terus saya gendong ini. Bang Sugeng nggak bisa seumur hidup, dan dia bahagia menikmati. Dia nggak bisa gendong, dia cuma bisa natap anaknya. Yang kedua, kalau memanglah materi hidup ini, kenapa jualan sih bang? Abang dulu aja lampu merah sih di PP itu, gak usah ngejar gitar lah. Dulu modal mangkok pakai masker, pakai tasbih mau yang digital, mau yang ini, subhanallah, pot aja buat. Ada apa sih? Oh, kalau yang mau materi, tapi Bang Sugeng nggak mau ngajari sama kita. Kalau hidup ini ya kita nikmatnya itu dia. Nggak mungkin Allah sia-siakan kita. Kira-kira gitu Bang Sugeng mau kasih pesan sama kita. Hey, aku yang gini aja, aku semangat kepada ini. Apa yang dicari Bang Sugeng? Berkah. Jadi dalam kamus itu berkah itu tumbuh berkembang. Ada manusia hidup, tapi nggak tumbuh nggak berkembang. Ada pohon hidup tumbuh berkembang berbuah bermanfaat, itu berkah betul. Ada keberkahan. Ada manusia hidup tumbuh yang ada banyak masalah, dengan adanya dia jadi kacau nggak ngerti kan? Itu nggak ada keberkahan. Bang Sugeng mau mengatakan kepada kita, kalau aku yang begini aja, aku usaha. Aku yang kalian anggap menurut kalian nggak sempurna, tanganku nggak lengkap, aku mau menjalani hidup. Rezeki dari Allah. Waktu di rumah sakit, aku bawa istriku, sempat satu malam sekamar dengan ponakannya. Saya ikut bantu dulu bang, Pak D apa Pak Lid yang nyarikan ketannya, ubinya. Saya ikut, saya masih sekolah. Memang dia orang ini, terlepas siapa dia dari masalahnya, itu bukan itu. Tapi apa yang dia tampilkan dan tunjukkan di depan kita, menunjukkan kalau satu, ternyata kebahagiaan itu dibuat
bukan ditunggu. Karena Bang Sugeng pun bisa membuat cara dia untuk dia bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Larikan, serahkan semua kepada Allah. Kok harus aku sih Allah yang kayak gini? Kok nggak orang lain sih? Kok nggak usah individu aja gitu? Lain. Bang Sugeng mampu dengan tidak memiliki kedua tangan, dia mampu menjadi sesuatu yang unik lah kalau menurut saya, yang bisa menunjukkan kepada kita, oh, aku bisa kok dengan kayak gitu. Dan dia bahagia ya. Satu, Bang Sugeng orang masih ada, dan orang yang masih bisa menunjukkan kepada kita bahwa dia bahagia dengan kehidupannya. Yang kedua, penjual kerupuk keliling ini ada yang baru 30 depan, 30 belakang, 50 di depan, 50 di belakang. Itu rupanya mereka pakai zona. Dinas pendidikan dan lambat kali ya pakai zonasi itu kan kerupuk pakai zona. Coba saya kenal ini di bawah flyover Jalan Ginting, jalan sampai amplas jualan itu aja. Bahagia di mana sih orang ini sih? Awak duduk tenang, asih apa segala macam, ada bulanan apa semua segala macam. Kekurangan uang masih bisa telepon bendahara ya, kirim dulu nanti potong di sana, potong masih bisa gitu. Abang ini potong sama siapa? Tapi ketika dia jalan dari flyover Jalan Ginting menuju amplas dengan kerupuk yang dia bawa itu, apa yang dia akan dari rumah? Ya Allah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, doanya cuma 3 ya. Sehatkan aku dan istriku dan keluargaku ya Allah. Yang kedua, sehatkan istri dan keluargaku, sehatkan diriku ya Allah, sehatkan istri dan keluargaku. Yang ketiga, nggak usah. Apa yang ketiga? Rindu Ka'bah. Bukan tanggung doanya, rindu Ka'bah. Berjalan waktu, jadi mati itu. Setiap kali waktu duha dia pinggirkan dagangannya, dia sholat Allahu Akbar, Allahumma inna duha'uka berbaha'uka terus. Allahumma inna rizqina fis samai fa'anzilhu wa inna fil ardi fa'aqishu. Ya Allah, kalau yang rezeki itu berada di atas langit-langitmu ya Allah, kalau memang itu berhak kepadaku, turunkan untuk. Kalau memang masih jauh, dekatkan. Kalau memang menurutmu ya Allah masih sedikit rezeki ini, banyakkan bagi aku dan keluarga. Bihaqi duha'ika wa baha'uka. Iya, apa dia kerjakan ya? Terus asal selisih sama orang, setiap perjalanan dari flyover Jalan Ginting menuju amplas, menurut dia yang selisih di jalan itu lebih memerlukan uang yang dia punya, tanpa segan-segan dia gini kan? Tanpa dia melihat ini untung atau modal. Gini kan, ada dua manusia ya Allah, pedagang tapi yang punya tangan, pedagang kerupuk yang dianggap berapa? Saya mau kerupuk, salah ngeri kita jual ember itu ya Pak ya, yang tertutup kepala yang tiba-tiba terkejut gitu ya. Hah? Kok mesti kalian dipukul sih Bang? Uji, try and error. Ember aja try and error, nonton PPR apalagi ya? Harus fit on paper test. Kok dipukul sih Bang? Ini membuktikan Bang bahwa ember yang kami jual tidak bocor. Kalau kepala bisa, kepala bocor Bang, kalau begini ya. Kalau sama ember nggak bocor, mana aja cara orang berdagang ya, cara mempromosikannya. Apa dia jalan di kerupuk? Iya Pak, waktu Zuhur datang dia sholat Zuhur. Pernah nggak habis Bang? Pernah lah. Pernah habis, pernah. Sampai nanti simpang STM, kadang udah habis. Jadi aku ke amplasnya macam mana? Aku naik angkot. Kan mereka ada kayu bambu itu. Nah, masing-masing orang udah ada bambunya yang untuk cangkalan kerupuknya. Ya udah pergi. Nanti pick up-nya, rombongan zonanya mereka udah nunggu di bawah flyover-nya amplas. Yang tembung-tembung, yang pokoknya udah ada yang jemput lah. Sistematis kerja orangnya. Ya, jual kerupuk ya. Tapi semua termanage. Waktu sholat
tiap hari doanya, aku sehat ya Allah, istri anakku sehat ya Allah, rindu Ka'bah, titik. Caranya macam mana dia ini? Fatawakkal Allah. Sudah. Lihat caranya Allah mengabulkan tiga-tiganya. Dia sehat berdagang, istri anaknya sehat di rumah. Ada satu rumah yang hampir tiap hari dilewati. Tahu lah Medan, apa dibawa itu dipanggil kerupuk, gitu. Apa lewat? Jamu, udah entek, nggak ngerti pula orang Batak, entek nggak tahu apa entek. Jamu bukan entek, jam habis kita tanya lagi, habis. Sol sepatu ada lewat panggil, Medan gitu ya, apa bawa itu panggil. Pulang pun dari ladang kita bawa durian, kalau kita tampang pedagang durian dipanggil gitu. Durian dari ladang aku 2 hektar ladang gue tahu ini bawa panen aku durian pulang Medan gitu. Kerupuk apa Pak? Bisa kau letakkan kerupuk ini tiap hari Kamis di rumahku ini 20 bungkus asal Kamis. Kalau Kamis kau taruh dari sini. Berapa bungkus Pak? 20. Bisa Pak? Alhamdulillah ya Allah, asal Kamis jelas 20. Kamis taruh 20 fatawakkal Allah. Cuma hati penasaran, rumah besar, kentang, masa setiap Kamis panganannya kerupuk sih Pak? Coba punya rumah besar itu, begitu kan? Nggak ditanya penasaran, ditanya takut tersinggung gitu ya, ada tak tunggu juga. Ada momen kepanggil Pak, izin Pak. Apa? Bapak jangan marah ya? Iya. Mau tuh apa Bapak? Kerupuk 20 bungkus saben Kamis taruh di teras Bapaknya. Tahu. Aku setiap Kamis, semua yang terjadi di rumahku udah tahu. Nyuci piring, nyapu rumah, bersihkan mobil, bersihkan taman, Asia, kemudian terjadi di rumahku. Kalau pulang, boleh bawa kerupuk, boleh 2, boleh 3, boleh 5, boleh 4, boleh nggak bawa, pokoknya aku udah tahu. Bukan kerupuk aja kalau Kamis, nanti siang ada es krim Pak yang punya sepeda, lenteng, lonceng lembu itu, lenteng ada. Lonceng lembu itu ya, lenteng. Itu juga udah tahu dia asal Kamis dia kesini jam 11:30 siang. Makin heran sama kerupuk ini. Aduh, saya sakit Bapak ini gimana? Mau tahu apa Pak? Gini, setiap anak SD yang melintas dari depan rumahku, yang pulang 11:30 siang, orang sudah tahu kumpul pasti di rumahku, di teras rumahku ini. Setiap Kamis Pak, iya. Maksudnya Pak, es krim gratis 11:30 siang asal Kamis sudah tahu anak-anak itu. Ya ilah. Banyak cara orang itu bahagia bener. Perintil-perintil kecil-kecil yang kadang-kadang nggak penting yang kita nggak pandang, dan itu yang membuatkan dia tenang. Wattaqullah. Dia bahagia dengan itu. Dia tenang dengan itu. Apa yang kali jadi bahagia Pak kan? Dia selalu aja makan udah. Pak, oh Pak, apa? Bapak, sehat aku. Ya tapi kenapa sakit? Sehat kan? Kau kenapa katanya sama pedagang kerupuk? Kau minta doa apa dari Allah? Kau minta apa dari Allah? Aku minta sehat. Macam mana kemarin ini? Alhamdulillah Pak, aku sehat, bisa dagang. Yang kedua, aku minta anak istriku sehat Pak. Macam mana istri di rumah sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Lagi apa lagi kau minta sama Allah? Kau doa apa sama Allah? Yang ketiga ini nggak mungkin lah Pak. Apa yang nggak mungkin? Anggaplah Pak, nggak mungkin lah Pak. Dia tahu dia tarik diri Pak. Nggak mungkin. Apa bilang mana dia nggak mungkin? Rindu Ka'bah Pak. Tapi nggak mungkin lah Pak. Berapa penghasilan jual kerupuk? Udah Pak, itu nggak? 2 aja Pak, 2. Aku bahagia, aku sehat, istri anakku sehat. Udah cukup itu aja. Apa tadi yang ketiga? Rindu Ka'bah Pak.
Mau sih Pak, nggak usah walaupun haji kok saya ditanya Pak ya, umroh pun mau pilih Pak, saya rindu Pak sama Mekah, Madinah, mau Pak. Gini, bulan depan lihat cara Allah mengabulkan tiga-tiga. Bulan depan aku dan keluargaku itu berangkat umroh, kau ikut satu. Pertanyaannya, ini pertanyaan untuk aku dan kita semua. Adakah si bapak ini tahu bakal mau jumpa sama rumah ini? Adakah bapak ini berharap betul ya Allah jumpa kenapa sih sama orang yang mampu yang bisa kemudian memberangkatkan umroh? Ada dalam doanya itu? Enggak ada. Yang dia tahu aku sehat, istri anakku sehat, aku rindu Ka'bah ya Allah. Tentang caranya macam mana, ya engkau lah yang tahu ya Allah. Dia serahkan aja. Dia lepas doa itu. Ikut Pak, ikut. Besok mau dagang, bisa kita daftar, kita urus paspornya. Berapa satu hari dapat? Sekian Pak, besok aku ganti. Dia tetap ganti uang, besok aku masih dagang. Berangkatlah umroh satu keluarga sama Bang Dul kerupuk dari. Kalau dari awal niat dari rumah lillahi ta'ala bismillah tawakkaltu Allah, nanti sepanjang perjalanan yang kita jumpai orang yang kita niatkan tadi. Kalau niatnya baik, yang kita jumpai baik semua di perjalanan kita. Tapi kalau dari awal udah mulai ngolah sana, ngolah sini, ngolah sana, koyok sana, ngomong apa, yang di jalan itu jumpanya model-model itu juga deh, nggak jauh-jauh ya. Memang itu memang. Apa dari awal? Kalau lillah ta'ala karena Allah, ya udah jumpai orang itu terus panjang jalan. Tapi kalau dari awal enggak karena Allah, karena ada sesuatu yang ditutupi sembunyi-sembunyikan, tipe-tipe kayak gitu juga ada di sana. Pulang dari umroh, apa tahu itu? Tak usah lagi pedagang. Udah gak ada istri di rumah? Iya Pak, udah. Nanti buatkan modal, dagang di rumah aja. Capek kok yang jalan itu. Tuh Bapak jawabannya. Hah? Capek kok yang jalan dari Jalan Ginting, beli over ke Amplas? Enggak Pak. Kenapa rupanya gak mau Pak? Aku takut Pak. Kalau aku di rumah nanti, aku malah gak duha, malah gak singgah ke masjid zuhur, gak jumpa lagi silaturahmi macam gini sama orang bapak, sama siapapun saudara-saudaraku di jalan sana, di masjid-masjid sana yang kusinggahi. Iya, lain itu. Cara dia mencari kebahagiaan itu dengan cara itu. Tapi kalau memang bapak mau kali Pak, biarlah anak dan istriku yang berdagang di rumah, aku biarlah tetap gini. Nggak capek. Ada dalam doa bapak pedagang kerupuk tadi itu bilang, ya Allah, udah kapalan buat telapak kaki ini, ada? Nggak ada. Ya Allah, berapa paku payung yang udah kena ke tapak kakiku, berapa sendal yang harus sudah ku ganti, ku beli, kadang-kadang kanan kirinya nggak pas, ku pakai sendal di rumah yang kanan punya istriku, yang kiri punya aku karena yang kanan udah putus ya, ada diadukan, nggak pernah ngadu gitu. Yang dia adukan kepada Allah tentang bagaimana terima kasihku ya Allah kepadamu, aku sehat, istriku anakku sehat, aku rindu Ka'bah. Udah, ya Allah, kok bisa aku kenapa tanahnya bilang tuh perawatan dong? Udah capek kali daripada konflik nanti pecah keluarga ini. Allah dia macam-macamnya pula lagi Allah dalam doanya. Kok udah pecah konflik nanti kakak di sana ngamuk apa semua? Ya Allah ya amin. Lama kali sih doa Bang, aku doa supaya laku tanah kita yang dilantuk rapat itu. Udah pun laku Bang, orang WA grup udah dilakukan adik abang, wah hancur gitu Bang, langsung laku rupanya. Pokoknya adiknya udah ngolah di sana. Sini ngolah, sana ngolah, habis satu keluarga, Bang ngolah semua di dalam itu, babak belur. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bisa kita formatnya. Bisa nggak kita format dengan kebahagiaan semua? Bisa. Dari mana kita belajar? Yang dua orang ini cukup lah misalnya. Bang Sugeng dengan ketidaksempurnaannya, nggak ada tangan kanan kiri tapi tetap berusaha sekuat tenaga untuk dia bisa membahagiakan atas dirinya, anaknya dan keluarganya. Abang pedagang kerupuk tak pernah mengeluh. Mana ada keluhannya? Dia aja jalan terus. Pernah nggak laku Bang? Pernah Pak. Pernah laku? Pernah. Sedang-sedang gitu sering. Kalau Bapak tanya pernah nggak laku? Pernah Pak. Aku harus jalan terus sampai terus Bang, terus apa? Ya udah, aku cuma mau nikmati ini.
Sementara ada orang yang kebahagiaan itu menurut pandangan kita bahagia kali lah hidup dia dengan semua yang dia punya. Tapi ternyata suntuk juga. Suntuk. Ada orang yang menurut kita, sedihnya lah hidup ini. Kok kayak gini kan? Oh dia sedihnya awak. Awak sedihnya kok dia lagi sedihnya awak. Kok gila hidup orang ini? Minum kopi mah terbalik. Kan ada kopi yang terbalik ini. Lagi kebahagiaan mau dibalik-baliknya kopi. Cuma minumnya di bawah ini agak sedikit-sedikit atau pakai pipet. Ya payah minum kopi ini. Ada model gitu, yang telungkup Pak. Ada model yang telungkup sekarang. Mungkin itu sensasi kebahagiaan. Ya nggak payah abang minumnya. Tapi itulah menurut dia. Menurut dia itu. Begitulah. Oh Bang, orang itu udah sampai Singapura loh Bang. Foto grup komplit loh Singapura. Mana kalau Singapura itu loh yang singa ada air, kan ada yang nggak singa keluar itu airnya. Udah besok kita serius Bang, ini besok sore dibawa suaminya lah ke Queen sana, Queen ya itu lagi di komplek perumahan yang bundaran ada Singapura itu Orchid Street. Foto kata suaminya, ini nggak Singapura loh Bang, ambil foto cocokkan. Sama ya singanya, ada foto. Ada orang yang beli order, potong, jinjang, dia cari rusa 2 butuh diusung, belum jadi kolam. Gini dia sekeluarga. Ku tengok dari jauh, ya Allah, modal kangkung 2 ikan, kekeh ketawa, senyum bahagia. Ada yang suntuk, ayo pinggir jalan, kalau sana kereta, kalau sini mati, nggak hidup kereta. Gini pula dalam kereta, memang nggak ada otak keretanya, memang nggak ada punya otak keretanya. Jadi karena kebahagiaan itu yang membuat kita nggak bahagia, ya kita. Mentara Bang Sugeng dan pedagang kerupuk ini menunjukkan kepada kita, Bismillahi tawakkaltu Allah, buang, semua ke belakang. Allahu Akbar. Lain nih sekarang. Paket Akbar. Cuman ayo pergi. Arisan. Ada kakak. Tunggulah Bang. On the way. Apa yang on the way itu? Ini paketnya ada. Sampai si pampet dari sini ada. Loh kok mati wah ini kok nggak jalan? Habis bensin kereta si paket tadi mulai suntuk. Bang kita jemput lah Bang. Siapa orang ini? Jemput sini simpang pendek itu loh Bang. Cari putar habis makeup luntur dijual orang warisan. Tapi kan si paket Akbar tadi, paket Akbar tunggu juga. Tapi ada semua ada tunggu itu. Zuhur asar Allahu Akbar, saya bilang sama anak-anak murid itu, game online, Akbar, game kau tunggu, sementara sautun nida panggilan azan, padahal itu membuat kau bahagia. Wattaqullah, kau bahagia, kau bertakwa kepada Allah. Ya sudah kita, rindu aku sama cucu banget, lupa lah. Ketika datang di minggu, mulai gomong. Mau mana kalian ini kok udah ganteng opung tengok, tapi mau ke rumah opung katanya. Iya, ya udah opung tunggu ya. Ya oke segala macam, tunggu lah rapi sana rapi sini. Tahu lah cucu lagi 3 perempuan 25 anak, 3 lagi 2 perempuan. Mau yang 3 ini macam Iron Man 1 macam mau semua terbang sana terbang kemana naik ke horden apa semua. Kebahagiaan video call tadi hilang Pak. Jam berapa ya kamu pulang? Kata maknya pulang deh. Ya kenapa mak? Mulai anaknya dulu nggak gini kan ya kau. Mungkin kayak emaknya kecil dulu mak. Kata suaminya pulang deh. Karena yang lain-lainnya nggak dia. Paruh main dia. Macam mamanya itu pak semua. Mamanya itu kata mamanya orang ini gitu mak. Sawit dipanjat beli jual semua kayak gitu cucunya. Hilang kebahagiaannya. Kenapa bisa hilang? Karena dari awal tidak diformat lillah. Kalau semua dipulangkan kepada Allah. Berapa orang yang meminta cucu tak datang? Ada di Bogor, ada di Bandung, tak nyampe, ada di Kalimantan, cuma video call. Awak video call datang, begitu datang suntuk.
Iya Ustaz, supaya beradab gitu loh Ustaz. Orang ini diajari Ustaz, kalau peranikan publik di Libanon itu kan bisa disentuh, sentuh luntur warna. Nah, kan boleh sentuh, ngapain dibeli? Jadi rupanya kedua orang yang saya kisahkan tadi dan orang yang masih hidup itu, dia mengapresiasikan dirinya, menikmati dan bersyukur atas kehidupannya itu dengan cara membahagiakan dirinya. Wattaqullah, serahkan semua. Sudah. Oh gini kali ya, apa yang gini kali itu? Hidup ini kan. Terus kita berkata gitu dua-dua, inna lillahi, gini ya, kita sayangin. Enggak gitu ya maksudku bang, kok gini kali gimana? Gini lah. Apa yang gini di sana? Jadi rupanya bang Sugeng dan pedagang kerupuk yang menurut kita dan pandangan kasat mata kita sebagai manusia menganggap itu sesuatu yang gitu kali ya. Ternyata dia yang suntuk lewat Allah. Tadi kita suntuk lewat dia suntuk lewat Allah. Dia bahagia, dia tenang. Saya kadang-kadang melihat orang yang melahirkan itu, ya, ibu yang susah payah melahirkan, terus anaknya menangis itu, yang datang bahagia. Wah, cucu opung, nangisnya cucunya bukan didiamkannya. Ya. Kita balik, bisa nggak suasana waktu kita meninggal nanti? Kita balik suasananya. Kita yang wafat tersenyum, yang datang menangis. Jadi waktu kita lahir dulu kita nggak nangis, itu disuruh nangis itu. Kadang dipukul sama dokternya, pokoknya kita menjadi. Kita mau balik itu. Ya Allah, izinlah wafat dalam keadaan tersenyum itu. Dan biar orang yang datang melihat senyumanku itu, dan mereka bersedih dan menangis atas itu. Itu rupanya dunia hakaza, dunia biologi ya. Tapi itu serius berkonsep ya. Tapi ingat, la'ibun walahun, permainan sedang ulang. Tapi akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu tujuan akhir kita. Jadi kalau bisa bahagia, kita bahagia, semua bahagia di dunia, maka kelak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanamkan doa itu, ucapkan dia ke dalam, pastikan itu menjadi hal yang baik dalam kehidupan. Satu, saya sering bilang sama murid-murid, karena Gen Z, tadi bahasa Inggris bilang, be yourself. Gen Z pun harus Inggris. Be yourself. You know? Be yourself. Yang aku, you know, be yourself. Apa maksudnya itu? Apa aku? Enggak, aku suka Inggrisnya. Kalau artinya apa? Jadi kun anda, jadi diri kita. Islam telah ajarin tentang itu. Semua sudah diajarin kepada kita. Bahagiakan ayah makmum. Kami berasrama Ustaz boarding school. Kami tak bisa membahagiakan. Dari mana kalian bisa membahagiakannya? Doa-doa kalian. Doa-doamu itu untuk ayah makmum. Doakan kedua. Amin. Idul Fitri itu sering nangis, semua kita nangis. Kenapa nangis? Ini peduli kami. Dari anak pertama kita kami 1 juta. Alhamdulillah udah mau sekolah nangis, nangis terus itu. Air matamu harus mana? Alhamdulillah kamu sebelah. Itu apa lagi? Anak yang nomor 2. Apa itu? 1 juta juga. Alhamdulillah, pakai untuk ayam pakai. Nangis juga itu. 4 anaknya, 4 juta dia dapat. Apa kata suaminya nyesal? Kalau tahu 1 juta 10 anak itu. 10 juta tiap lebaran dia dapat. Adakah kebahagiaan dipatok dengan uang yang diberikan anak? Begitu kebahagiaan orang tua. Tapi ada juga orang tua
yang rumahnya dilengkapi, difasilitasi, kita pengen membahagiakan, tapi dia tolak itu. Apa yang mau bawa itu dari Medan? Kompor mak, untuk apa aku? Mama tinggal gini, itu gasnya. Bawa ke rumah adikmu ya, adikmu nggak punya kompor. Mama, aku biar gini aja. Ada yang pakai pemadam kebakaran, hitam itu atap dapur rumah dia di kampung. Begitu kita bawakan kompor untuk membahagiakan dia, ternyata dia bilang, bawa ke rumah adikmu, adikmu nggak punya kompor. Kok tahu mama? Pipi udah dibawanya. Pikir kita, pipi mak rusak, jadi bawa dia. Begitulah emak tadi memberikan kebahagiaan dengan cara yang bahagia. Sikat kamar mandi, sikat datang emak kita. Ngapain kalian? Lama biar dibersihkan dan mama cucu mama aku bersihkan. Oh mak, jadi saya nyamuk aja yang dari ini mak. Kita buang ya. Gak usah kau buang. Udah pecah loh mak. Jadi saya nyamuk aja buang ya. 5 kalian, 5 anakku, 5-5-nya memandikan di ember pecah itu. Biar aja di situ. Kalau aku rindu sama yang 5 ini, termasuk kau, ku pandang-pandangin ember itu. Allah bahagianya simpel kali ya. Nggak mesti makan pizza ya buat bahagianya ya. Nggak mesti ke mana-mana ya. Nanti ada masa kita di titik itu. Ada masa di mana kita nengok perabotan kita udah bahagia gitu. Ada masa di mana kita melihat foto keluarga kita yang kita pampang di depan rumah itu. Udah. Ada masa nanti sampai di situ. Pakai ambilkan mukena yang putih, di bawahnya ada warna pink, ada pinknya. Yang ini aja waktu itu lah. Itu dikasih abang kau, yang punya bukan udah yang pakai. Kan? Mama rindu sama abang? Enggak. Dengan memakai mukena yang diberikan abang kita itu, dia pakai bukan untuk sholat, dia hanya duduk di depan teras, pakai itu, dan itu bahagia. Tahu lah kawan-kawan dia di kampung ini, kakakmu kena baru? Bukan, dari sini nomor 1 ya. Cantik loh kak, mau kau tengok caranya? Mau kau? Cantik, gue tengok, aku sebentar. Dibukanya bu, taruhnya plastik, bawa kau pulang. Padahal itu kebahagiaan dia, dan dia sanggup memberikan kebahagiaan itu untuk orang. Caranya dia akan bahagia ketika melihat orang lain juga merasakan kebahagiaannya. Dan itu puncak silaturahmi. Pulang muridku, nyapu halaman, nyapu. Sebelah tetangganya ada tante di sebelah rumahnya. Assalamualaikum tante. Libur. Iya tante. Lama, 2 minggu lah tante. Iya. Salamnya tante itu cuma, tante sehat? Sehat alhamdulillah. Dari aku kecil loh tante, udah melihara bunga kuning, hijau, merah gitu ya. Terus kata tante itu gini, sini. Nah, ini yang hijau, ini yang kuning. Pertanyaannya, ada minta nggak muridku? Kok dikasih? Apa jawaban muridku untuk kisahkan ini? Karena dia memuji, oke, puji kalian, kasih apa dia? Memang bagus kelas kalian ini, wangi, setiap guru yang datang semuanya ada hadiahnya. Udah kupuji loh. Karena nggak semua puji ada hadiah berarti. Jadi kenapa dikasih? Tante ini tahu betul bunga yang membuat dia bahagia, menyiramnya dan membesarkannya akan dia berikan kepada orang yang juga akan mampu membahagiakan bunga yang diberikannya. Jadi nggak salah ngasih dia ke orang. Coba ada tiba-tiba ujuk-ujuk orang kenal pot bolong, cantik kali bunga tante ini, amat sehat kali. Punya anak ini. Ada dikasihnya bunga nggak?
Begitulah kita dengan Allah. Kadang-kadang belum kadahkan tangan, belum sampai doa, tapi Allah udah kabulkan hal-hal yang di luar cara berpikir kita. Aku tak meminta ini ya Allah, tapi Engkau titipkan atas diriku. Dan mungkin ini caraku untuk kemudian terus bahagia kepadamu dan terus fatawakkal Allah. Jadi aku bawa lagi kompor ini, mak, pulangkan lagi ke rumah adikku sana. Aku biar dan itu kebahagiaan. Mak, kita beli sanyo ya mak, sumurnya itu yang base gini 8-10 bunyi. Kalau nggak bunyi nggak so. Kalau dikasih minyak bisa, tapi nggak apa dia? Nggak seni. Pokoknya harus bunyi. Sini bunyi, tetangga bunyi keren. Nah, di situ seninya loh. Datang anak bawa sanyo yang jet itu yang putih, turunkan, panggil tukang listrik apa semua. Gini mak, apa? Biar mama kosa gini. Sama, antarkan ke rumah adikmu. Kok jadi adikku yang kaya dari apa ya? Mulailah orang rumahnya istri tadi itulah bang, di pandean. Dan aku bilang mama tuh gak suka gitu-gitu bang. Ujung-ujungnya siapa? Orang itu juga kan. Ada TV sama orang tuh, blender sama orang itu, bentar lagi jendela rumah semua orang itu nanti. Mau ribut. Kadang-kadang kesabaran diuji tentang kebahagiaan itu datang dari siapa? Orang yang paling kita cinta dan dekat dari kita. Aku, ujian kesabaran atas kebahagiaan dari siapa? Istri, anak. Dari orang yang kita cinta datang kesabarannya. Dari orang yang kita sayang, yang kita sama-sama hidup dengannya, tapi bisa datang ujian atas kebahagiaan dan kesabaran itu bisa datang dari mereka. Maka semua pulangkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya sudah. Kalau memang ini cara untuk aku bisa hidup dengan tenang dan bahagia, maka aku pun dan aku jalani kehidupan ini ya Allah. Bismillah. Hidup ini cuma nunggu roji'un pulang, bekerja nunggu sholat. Aku kerja guru ngajar, masuk jam 8, berarti aku sedang bekerja dan menunggu waktu zuhur. Habis zuhur aku kerja lagi, berarti aku lagi nunggu asar. Habis asar jalan kaki. Mau di mana terserah, mau Carika boleh, di Usu boleh, di Royal boleh, mau di mana jalan berdua sama istri jalan menunggu apa kami? Maghrib. Habis maghrib nunggu apa? Isya. Ya memang itu siklus kehidupan. Hidup nunggu mati, kerja nunggu sholat, titik. Habis. Setelah itu kita pulang dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga sehat semuanya. Pulang dari sini senyum dan suntuk. Dari mana berkata subuh? Kok lama gak kajian? Kajian apa? Subuh, makanya aku masjid. Gimana kalau aku masjid? Gini. Nanti kita masuk tuh. Dari masjid kok makin lusuh baca orang ini. Smile, senyum. Dari mana tak subuh? Lama ya kak? Oh, udah kajian subuhnya. Sehat? Sehat kak. Tengok bang, kalau pulang subuh bang, wajah cerah bang, wajah pun gak cerah. Tengok dua kita sama-sama gak cerah ya. Udah mulai besok kita subuh lah bang. Ya, smile, senyum. Ya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Jangan pernah putus sinyal sama Allah. Serahkan semua kepada Allah. Sudah, ya sudah. Allah, wow. Allah Akbar. Sudah ya Allah, serahkan. Ampun. Kemana kita lari dari semua? Kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan kesabaran. Semuanya kita kembali kepada Allah. Dan semoga keluarga kita adalah keluarga yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Thank you for your attention. Bahasa Inggris ya. Laliqa fi yawmil 'adi insyaallah. Kita ya pesantren dulu ya. In wajadtum minni khata'an atlub minkum al-'afwa. Laliqa fi yawmil 'adi insyaallah. Si kelas 1 ini begitu kan. Kapan amin. Kan berdoa aku.
cuma menyampaikan bahwa pertemuan ini semoga diberkahi Allah. Ya kan, amin juga, betul, amin. Thank you for your attention. Any question? No smoking area, sir. Nggak nampak bahasa Inggris dia. Rumahnya selain buat pom bensin anaknya ada no smoking. Itu ucapkan semua. Semoga bahagia ibu semua, amin. Bapak juga bahagia, amin. Beginilah kita. Bahasa dunia, ya tenang, relax, santai, tenang, lepas. Ya pelan-pelan, jangan langsung terus cengar-cengir kemana-mana. Hidup bahagia semua. Kalau langsung tuh kalau hidup bahagia, semenjak tadi subuh ini bahagia udah lah yang pewan itu mana senyumnya. Ya, semoga sehat semuanya, amin. Ya Allah, kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Dan kita bermunajat kepadanya. Semoga kita tergolong orang-orang yang tetap dalam lindungannya, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ala hadhihi ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.